Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku SD kelas 2 yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan pelajari pelajaran akidah yang insyaallah kita akan mempelajari tentang tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pelajaran ke-11 untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kedatangan Islam, ya, manusia itu berbagai macam, ya. Ada yang menyembah Allah, ada juga yang menyembah selain Allah. Ada juga yang dia menyembah Allah, tapi di sisi lain dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menyembah patung, pohon, malaikat, orang-orang soleh dan sebagainya, ya. Dan perbuatan seperti ini itu, ya, perbuatan yang menyembah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu namanya syirik, ya. Perbuatan seperti itu namanya syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak rela, tidak ridho untuk diduakan, disekutukan, ya. Dan orang yang melakukan syirik itu namanya apa? Musyrik. Dan orang musyrik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha. Nah, sekarang kalau kita tahu keadaan manusia seperti itu, ya, zaman dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira orang-orang seperti itu apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka butuhkan supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira yang dibutuhkan? Rasul, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibutuhkan itu dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dakwah untuk apa? Untuk tauhid, ya, untuk tauhid, supaya orang-orang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita lihat apa sih tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di sini ada dua tujuan utama. Yang pertama, untuk mengajak manusia, ya, mengajak mendakwahkan kepada manusia agar beribadah kepada Allah saja, ya. Kepada Allah saja. Jadi tidak ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah, ya. Karena Allah tidak akan terima kalau Allah diduakan, ya. Allah tidak akan terima kalau Allah disekutukan, ya. Jadi syarat diterimanya amalan itu harus beribadah kepada Allah saja, ya. Allah semata. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu apa diutusnya Rasul, tujuannya supaya manusia itu meninggalkan ibadah kepada selain Allah, ya. Supaya manusia meninggalkan perbuatan ibadah kepada selain Allah, ya. Dan ini yang namanya apa? Syirik. Yang tadi sudah kita bahas, ya, bahwasanya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dosa syirik yang tadi, ya, menyembah kepada selain Allah, menyembah pohon, menyembah malaikat, menyembah orang-orang soleh dan yang lainnya, ya. Itu semua termasuk dosa syirik. Bahkan menyembah nabi pun tidak boleh, ya. Nabi orang yang paling mulia di dunia tetap tidak boleh disembah. Jadi syarat Allah ridho dengan kita itu harus menyembah kepada Allah semata. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Apa dalilnya, ya? Apa dalil tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya ini, ya, dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami, maksudnya Allah, ya, Allah telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat, ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad pun Allah telah mengutus Rasul, ya. Ada Ibrahim, ada Nuh dan yang lainnya kepada umat-umat mereka. Dan Rasul yang terakhir yaitu Rasul Muhammad SAW. Tujuannya apa? Untuk mengajak kepada manusia supaya sembahlah Allah saja, supaya supaya manusia menyembah Allah semata, ya. Dan ini yang namanya tauhid, ya. Mengesahkan Allah, ya. Dan jauhilah tagut, dan ini yang dinamakan syirik, ya. Menyembah kepada selain Allah itu namanya syirik, ya. Jadi tujuannya itu ada dua, mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Nah itu, ya. Ini dalil
menunjukkan bahwasanya tujuan diutusnya Rasul itu yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan menjauhi perkara yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu syirik. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Nasallallahu wal afiyah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Wa nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.